arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya. Gitu loh. Oke? Nada tinggi Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menanggapi kritikan mantan Menko Polhukam Mahfud MD soal wacana Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor dengan sejumlah syarat. Dengan mata melotot, Waketum Partai Gerindra ini mengultimatum Mahfud MD tidak menghasut publik bahwa Presiden Prabowo sedang mengajarkan pelanggaran hukum. Dia menyebut Prabowo bukan tokoh yang suka melanggar hukum dalam membuat kebijakan. Dia meminta Mahfud MD tidak memperdebatkan hukum dengan kritikan yang remeh-temeh tanpa substansi. Sebelumnya, Presiden Prabowo mewacanakan kesempatan kepada para koruptor untuk bertobat dan mengembalikan uang rakyat yang telah dicuri dengan catatan apabila mereka mengembalikan uang rakyat. Namun rencana tersebut dikritik keras oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut dia, memaafkan tindak pidana korupsi sama saja melanggar pasal 55 KUHP. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Soal maaf untuk korupsi, Anda sudah tanyakan ini berkali-kali ya, dimanapun tanya dan berbagai orang sudah sampaikan, ya silakan saja Anda nilai ya. Kalau saya itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan ya hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Nah, jadi ya teman-teman ya, itu aja. Saya malas, capek kita berdebat ya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Itu stressingnya. Gitu. Jadi jangan diperdebatkan kalau pengembalian keuangan negara bagaimana orang dihukum, enggak gitu. Kita ini memperdebatkan hal yang remeh-temeh tapi melupakan hal yang paling substansi dalam pemberantasan korupsi. Tinggal saja aparatur negara, kepolisian, kejaksaan, KPK menerjemahkan arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya. Gitu loh. Oke? Pak Mahfud menilai bahwasanya apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum itu salah kaprah. Saya kira bukan salah kaprah, salah beneran. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai? Itu korupsi baru, namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan? Diselesaikan diam-diam antar penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam kan banyak tuh yang terjadi. Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan mau menyelesaikan diam-diam. Iya toh? Itu sama aja. Oke. Ada menyinggung sedikit soal turunan dari undang-undang kejaksaan. Ini apakah ya itu yang saya katakan tadi itu, menyebut undang-undang kejaksaan itu salah. Undang-undang kejaksaan itu mengatur tentang itu di dalam pasal 35 yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai di mana sebuah kasus itu tidak diadili asal ada perdamaian tentang jumlah yang dibayar. Itu pasal 35 menyebut bahwa itu hanya untuk tindak pidana ekonomi. Lihat aja pasal 35 itu tindak pidana ekonomi itu ada 3. Kepabeanan, perpajakan, dan apa tadi? Dan bea cukai. Hanya itu yang boleh. Kalau korupsi lain tidak boleh, tidak pernah ada dan tidak boleh ada. Tapi terserah aja, nanti lihat aja akibatnya akan lari semua orang koruptor diam-diam. Kalau mau ketahuan baru ngelapor, minta damai, dan kita tidak tahu siapa yang mendamaikan, kan gitu. Oke? Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat,
Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya tuh, memberi memberi kesempatan untuk tobat. Pernyataan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.